Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nur Fathan dengan NIM 0517158956. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di tugas 2 ini kita diminta untuk membuat web sederhana menggunakan framework Vue.js, yaitu membuat web dengan dua halaman inti, yaitu stok dan DO tracking. Tetapi dua halaman ini nantinya akan bisa diakses melalui halaman awal, yaitu halaman indeks. Pertama, kita langsung saja untuk ke bagian HTML-nya atau ke kodenya. Oh ya, untuk struktur kita bisa lihat seperti di sini. Di samping sini sesuai dengan panduan yang ada di e-learning untuk struktur filenya. Lalu untuk bagian script HTML halaman indeks terlihat nanti akan ada di sini untuk judulnya, lalu ada dua tombol yang akan mengarahkan ke halaman stok dan juga ke halaman tracking. Untuk di halaman stok, di sini kita menggunakan untuk halaman stok semuanya ditaruh di dalam kelas kontainer ini dengan ID app yang nantinya ini akan menjadi sebuah alamat bagi instance atau di bagian logika JS dari halaman stok ini nanti agar bisa menampilkan data dan mengolah data. Oke. Di sini ada link untuk kembali ke halaman indeks, lalu ada untuk di sini ada form untuk menambahkan data. Untuk di sini kita menggunakan Mustajis untuk mengambil data dari data dummy yang sudah diberikan, yaitu data bahan ajar.js di sini. Lalu seperti ini untuk kategorinya, lalu untuk list UPWJJ-nya nanti akan saya terangkan di bagian sini. Nah, ini kategori. Nah, diambil dari sini, lalu untuk UPWJJ list diambil dari sini, untuk data diambil di sini. Oke. Lalu inputan lokasi. Nah, di sini kita menggunakan binding data ya, atau bisa lebih tepatnya to be binding data dengan menggunakan vModel. Nah, ini from general, ini untuk menampilkan pop-up atau sebuah peringatan biasanya ada di atas. Lalu di sini ada fitur filter dan sort. Ini berdasarkan UPWJJ untuk mengurutkan, untuk memfilter data berdasarkan UPWJJ berdasarkan kategorinya. Lalu di sini ada berdasarkan stoknya, yaitu yang sudah stok yang menipis atau yang sudah kosong. Nah, di sini tombol untuk reset filter, ketika diklik nanti dia akan langsung menghapus semuanya, karena Vue ini bersifat reaktif, jadi dia bisa langsung menghilangkan parameter yang kita berikan tadi tanpa harus melakukan reload halaman. Lalu ini untuk sort di bagian tabelnya nanti ya. Nah, di sini untuk bagian menampilkan data dari tabel, nanti dia akan memanggil fungsi filter dan sorted stock di sini. Nah, di sini dia ada .length, nanti dia akan mengambil banyak data yang ditampilkan di dalam tabel. Oke. Ini untuk kerangka tabelnya seperti ini. Lalu di sini ada tempat untuk menu editing pada tabel nanti. Dia akan mengambil editing item di sini. Nah, di sini tempat untuk memanggil data dari data dummy-nya menggunakan binding data. Ini tombol untuk edit stock. Oke. Untuk di Vue ini saya tidak menggunakan CLI, tapi saya menggunakan untuk CDN ya. Di mana ini? Nah, di bagian sini kita menggunakan CDN. Lalu untuk di bagian stock app.js-nya, yang pertama untuk di sini ini adalah variabel untuk mengambil stok dari data bahan ajar di sini. Oke. Lalu page option, kategori list yang ada di atasnya di sini.
ini adalah filter variabel untuk filternya. Ini untuk data short key yang akan diambil. Nah, di sini dan juga di sini untuk short pengurutan data dan filternya tadi. Lalu editing item null ini adalah objek untuk menyimpan data yang sedang diedit. Nah, jika tidak ada yang diedit berarti kan tidak ada data, jadi kita isikan deklarasi defaultnya yaitu null. Lalu ada data form. Ini ketika kita mau menginputkan data bahan ajar yang baru, kita buatkan form, lalu kita deklarasikan wajib dan PJJ Jakarta. Lalu di sini ada form error atau untuk pop-up-nya nanti. Oke, seperti itu. Nah, nanti ini adalah logika untuk mendapatkan stoknya. Nah, ini untuk menampilkan stoknya sudah kosong dengan warna-warna yang berbeda. Nah, di sini short key filternya. Oke, saya jelaskan untuk menambahkan data bahan ajar yang baru ya. Jadi nanti dia akan mengambil di form ini, dia akan mengisikan semuanya. Nah, di sini ada dua inputan yang harus diinput dengan atribut required atau dia wajib untuk diisi. Nah, ketika nanti user menekan tombol simpan data baru, dia akan memicu event di bagian sini, event subdriven. Nah, dia akan mengirimkan data dari user tadi, dia akan dimasukkan ke dalam sini semua sementara, lalu dia akan masuk ke fungsi ini stock. Dia akan mengecek dulu apakah dua inputan tadi yang ada atribut required itu sudah diisikan. Jika belum, dia akan menampilkan warning seperti ini. Lalu dia akan mengecek apakah ada kode bahan ajar yang sama. Jika tidak ada, dia lalu akan menambahkan melalui fungsi yang ini, dipanggil dan disalin ke stock list dan dikirim kembali ke bagian user interface-nya. Lalu dia akan langsung mereset apa inputannya yang tadi diinputkan oleh user dan akan ditampilkan sebuah pesan data berhasil ditambahkan di bagian pop-up-nya nanti. Seperti itu. Lalu di sini ada menu edit, digunakan untuk mengedit item bahan ajar yang ada di tabelnya nanti. Oke. Langsung saja kita coba untuk membuka seperti ini untuk tampilan indeksnya. Lalu tampilan stok bahan ajar seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kita coba untuk menambahkan kode bahan ajar yang baru ya. Contohnya saja. Oke, ini kita klik simpan data baru. Data berhasil disimpan, perubahan bersifat sementara. Nah, ini dia untuk data yang kita masukkan tadi. Seperti itu. Lalu kita coba untuk filternya untuk menaruhkan PJJ yang Jakarta saja, Surabaya saja, Padang tidak ada, Jakarta, kategori wajib, kategori pilihan tidak
kita reset akan menampilkan semua datanya. Sini untuk filter tabel, berdasarkan judul, berdasarkan stok, berdasarkan harga. Sini untuk menu edit stoknya, kita bisa edit di sini. Untuk menambahkan, tekanlah 9. Nanti di sini akan berubah jadi aman. Seperti itu kurang lebih untuk menu stoknya. Lalu kita beralih ke menu trackingnya. Oke, untuk tracking konsepnya sama seperti stok tadi, yaitu terdapat menu untuk input tracking yang baru, lalu ada sebuah fitur trackingnya. Lalu di sini juga ada fitur untuk melakukan total harga. Nah, ini untuk menampilkan daftar tracking yang sedang berjalan. Sama konsepnya menggunakan data binding dan menggunakan Stajis. Kita menggunakan perulangan di sini untuk menampilkan semua datanya nanti. Nah, nanti ketika kita menginputkan dan kita menekan tombol submit di sini, dia akan memicu event di bagian sini, add new tracking, dan dia akan di sini. Di mana? Nah, di sini dia akan masuk ke sini, dia akan divalidasi dulu, lalu dia akan dibuatkan objek baru sesuai dengan variabelnya tadi, lalu dia akan ditambahkan ke dalam DO tracking yang sedang berjalan. Seperti itu. Lalu ini ada untuk voucher, untuk total harga. Jadi nanti dia akan otomatis mentotalkan harga sesuai dengan jarak ataupun bahan ajar yang sedang dikirimkan. Dan juga ada voucher satu lagi jika pengguna menginputkan NIM-nya secara salah. Kira-kira seperti itu. Kita coba untuk ini form sementara untuk seperti tadi ya, di stok di sini. Jadi kita sediakan form sementara untuk menampung inputan user. Seperti ini, konsepnya sama. Delivery order seperti ini. Kita coba buat itu nama, terlalu kecil ya. Nama Vicky, ekspedisinya kita pilih Express. Paketnya Stetson. Nah, langsung otomatis muncul harganya ya. Kita coba tanggal kirimnya kita rubah. Nah, kita coba dulu. Kita buat delivery. Otomatis ini akan muncul atas nama Vicky sesuai. Oke. Jadi seperti itu untuk tugas kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah, dan revisi mohon untuk dicantumkan pada kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.